Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sentris. Kali ini saya akan membahas sekaligus ngoceh ya, masalah kehidupan sosial kita yang makin hari makin tidak karuan ya. Lantaran makin mapannya kemiskinan struktural yang ada di masyarakat kita. Ini dia pembahasan sekaligus ocehannya. Ya sejujurnya ini mungkin keresahan selama saya ya, selama bertahun-tahun atau selama saya hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini gitu. Dimana banyak sekali kejemplangan sosial yang ada ya. Ya seperti misalkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu loh. Teman-teman di sini mungkin sering atau bahkan selalu melihat ya fenomena di sekitar kita tuh kayak misalkan pertama ada orang yang sebenarnya pinter banget gitu, suka baca buku, suka berwacana, tapi kok bisa ya nggak kuliah gitu loh. Bahkan mereka juga mau kuliah juga susah gitu. Terus juga ada orang ya mungkin kuliahnya di kampus yang bagus gitu kan, IPK-nya juga bagus gitu. Terus juga ya lulusnya tepat waktu kita kan. Tapi kalau sampai saat ini tuh nganggur gitu loh. Nah, kemudian di sisi lain, teman-teman juga pernah melihat fenomena macam kayak ada orang yang nggak pinter-pinter amat, terus kerjaan yang suka main mulu gitu kan. Terus juga apa ya, ibaratnya mah nggak cocok jadi panutan lah gitu. Tapi bisa masuk kampus bagus gitu, bisa masuk ke ITB, bisa masuk ke UGM gitu, bisa masuk ke Unpad gitu, bisa masuk ke UI atau kampus-kampus lain lah, katakan seperti itu gitu. Atau misalkan orang itu katakan dia malas juga lah, katakan kuliahnya dan sebagainya gitu ya, memodelan kayak tadi gitu. Tapi keterima di tempat pekerjaan yang bagus gitu. Kok bisa kejadian seperti itu gitu kan. Nah, tentu gak sekaku itu ya, maksudnya kejadiannya gitu, dan saya pikir juga variabelnya cukup banyak dan kompleks gitu. Tapi terlepas dari itu, kok bisa ya fenomena-fenomena tersebut tuh bisa terjadi sampai saya pribadi pun jengkel ya, karena saya adalah salah satu dari korban kejomplangan sosial tersebut gitu. Nah, maka hal itu dapat dikatakan sebagai kemiskinan struktural. Dikutip dari Pawit Fadila Rika Farisa dan kawan-kawan bahwa kemiskinan struktural merupakan akibat dari minimnya akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial budaya dan juga sosial politik. Adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan terkadang membuat tingkat kemiskinan semakin dalam. Menurut Jarnasi, kemiskinan struktural ini memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan kategori kemiskinan lainnya. Sebab, kemiskinan ini dapat menjadi penyebab pertumbuhan dan berkembangnya kemiskinan lainnya. Selanjutnya, dikutip dari Sunyoto Usman, bahwa secara sosiologis dimensi kemiskinan struktural itu dapat ditelusuri melalui institutional arrangements yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Asumsi dasarnya yakni kemiskinan tersebut tidak semata-mata berakar pada kelemahan diri, seperti sikap parokial, apatisme, fatalisme, atau pasrah pada nasib dan sejenisnya. Tetapi kemiskinan dalam hal ini utamanya sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan strategis pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan serta pengambilan posisi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi itu sendiri. Adapun akar masalah kemiskinan struktural yang saya yakin teman-teman pun dipastikan mengalaminya secara langsung maupun tidak langsung, dengan dikutip dari cupk.org dengan judul Kemiskinan Struktural Membongkar Akar Masalah dan Pilihan Solusi, yaitu 1. Ketidaksetaraan ekonomi dan akses. Ya, dapat dikatakan hanya segelintir orang saja yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi. 2. Pendidikan, wawasan, dan keterampilan yang terbatas, yang artinya bahwa adanya minimnya akses pendidikan yang layak. Dan yang ketiga adalah ketidakstabilan sosial dan lingkungan, misalnya seperti konflik sosial, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan yang menghambat pembangunan ekonomi gitu. Nah, kalau yang poin ketiga ini tuh ya contoh kasus realnya ya modelannya kayak inilah, kayak bencana alam gitu, kayak adanya krisis iklim gitu ya. Gitu, dan juga bisa dikatakan ya macam ada tindakan-tindakan yang dinilai menyimpang secara hukum ya, misalkan kayak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa fenomena tersebut itu ya terjadi demikian dan sungguh menjengkelkan sekali gitu loh. Saya tuh jadi ingat ini ya, salah satu teori dan juga filsuf yang cukup berpengaruh dalam pembahasan seperti ini gitu ya, khususnya terkait dengan kemiskinan struktural itu saya yakin itu adalah Karl Marx ya. Nah, dikutip dari Daniel dan Yohanes Bahari dalam jurnal studi sosial Gulawentah dengan judul Masalah Sosial Kemiskinan di Indonesia, suatu pandangan teoritis Karl Marx
itu menjelaskan ya bahwa Karl Marx itu merupakan seorang filosof, ekonom, dan juga sosiolog yang mengembangkan teori konflik yang menyoroti ketidaksetaraan dan konflik kelas dalam masyarakat kapitalis. Nah, bagi Marx sendiri, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai hasil dari struktur sosial ekonomi yang mendominasi dalam masyarakat. Nah, Marx menilai bahwa struktur ekonomi kapitalis menjadi akar utama kemiskinan. Di Indonesia sendiri, dapat dilihat bagaimana sejumlah kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok. Kondisi ini menciptakan jurang ekonomi yang lebar antara pemilik modal dan pekerja, yang merupakan akar dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Nah, ini poin pentingnya teman-teman, bahwa dalam pandangannya Marx sendiri gitu ya terkait dengan teori konflik gitu, bahwa sesungguhnya itu yang namanya kemiskinan struktural itu memang udah jadi niscaya ya dalam masyarakat yang kapitalistik gitu kan. Nah, itu untuk kapitalistiknya sendiri atau kapitalismenya nanti saya akan bahas di video lain lah gitu ya. Tapi saya langsung jelaskan di sini bahwa yang disebut sebagai kemiskinan struktural itu sendiri dapat dikatakan merupakan sesuatu yang memang udah jadi ajek ya, udah jadi yang sifatnya saklek gitu, udah pasti akan ada di dalam masyarakat yang menerapkan sistem kapitalisme gitu. Nah, hal ini gitu itu menjadikan langgengnya gitu ya jurang ekonomi gitu ya, kondisi tersebut yang makin melebar gitu, yang menyebabkan akhirnya ketidaksetaraan itu terjadi dalam hal distribusi kekayaan gitu. Kemudian dari jurnal yang serupa pun juga konsep eksploitasi pekerja dan surplus nilai dalam teorinya Marx ya gitu. Pemilik modal dalam sistem kapitalis cenderung mengeksploitasi pekerja dengan memaksimalkan surplus nilai, yaitu perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai upah yang mereka terima. Nah, di Indonesia seringkali terlihat dampaknya pada kondisi kerja di berbagai sektor. Upah pekerja seringkali tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di kalangan pekerja. Nah, konsep alienasi dalam teori Marx menjelaskan perasaan terasing yang dialami pekerja terhadap hasil kerja mereka dan keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, dalam konteks kemiskinan di Indonesia, alienasi ini dapat dilihat dalam rendahnya tingkat kepuasan kerja, kurangnya motivasi, dan rasa tidak memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka, gitu. Ya, cuma kalau misalkan saya sih secara garis besar ya menjelaskan bahwa ketidaksetaraan ekonomi ini terjadi dan berdampak kepada ketidaksetaraan distribusi kekayaan itu karena ya konsentrasinya itu hanya ke si kaum pemodalnya aja gitu, bukan ke merata gitu ya secara kolektif gitu dari masyarakat. Nah, itu yang terjadi di Indonesia gitu kan. Ya, teman-teman sendiri bisa lihat kenapa akhirnya banyak orang-orang yang sebetulnya juga pinter gitu kan dan juga intelektualnya bagus, suka baca buku, tapi kok gitu ya mereka itu mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi susah. Atau misalkan mereka yang memang sudah lulus kuliah dengan IPK yang cukup bagus pun juga akhirnya tetap aja tuh kalah sama orang-orang yang biasa-biasa aja masuk kerja gitu kan. Nah, saya pikir sebetulnya ada variabel lain, yaitu adalah bahwa ya mereka bisa masuk kerja karena ada orang dalam, atau misalkan mereka itu gagal itu ya karena memang ya lebih diterima orang-orang yang memang punya koneksi lebih gitu kan, yang dan saya yakin juga semua orang pun juga tidak bisa memiliki hal yang serupa juga gitu. Nah, makanya tidak perlu heran kenapa justru malah ketidakadilan yang terjadi, dan itu yang akhirnya gitu menyebabkan ya orang tua kita itu jadi kayak nyuruh kita kerja di suatu tempat lah. Itu hanya karena misalkan ada si anu, ada si ini, ada si itu gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya gitu. Jadi saya pikir ini harus berbenah juga gitu, karena di luaran sana itu banyak juga orang-orang yang saya malah kepikirannya tuh wah ini cenderung kurang ajar juga ya, karena terutama mereka yang memiliki kekayaan gitu ya, memiliki alat produksi gitu kan, itu mereka itu menilai orang-orang miskin itu goblok gitu ya. Contohnya kayak di video yang satu ini nih. Tapi memang sih kadang kalau orang miskin memang karena goblok bro. Emang gue agak kasar sih ya, karena gue rasa orang yang goblok harus dikasih tahu mereka goblok, karena gue kasihan sama kalian. Kalau lu pelihara itu terus, itu bodohnya dipelihara terus, kasihan hidup kalian, hidup keluarga kalian semua, kasihan menurut gua. Ya, teman-teman mungkin kenal ya sama orang ini gitu kan, yang ya sebenarnya saya juga udah ngikutin sejak lama ya nih orang ya, yang memang selalu mengadvocate ya atau mengendorse gitu hal-hal yang berkaitan dengan kripto ya, karena dia salah satu orang yang punya pengaruh besar terhadap dunia kripto gitu, ditambah lagi
memang nih orang tuh sudah dianggap sebagai elit globalnya generasi Z ya gitu. Tapi saya malah ketika menonton video tersebut pun juga jadi merasa bahwa nih orang gak ngerti gitu, dan nih orang gak punya empati sama sekali gitu kepada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan gitu. Saya tahu persis bahwasannya memang banyak juga orang-orang yang kalau misalkan mereka itu miskin karena goblok, emang ada. Saya juga banyak nemu kasus kayak seperti itu. Misalkan apa nih ceritanya, si A itu adalah anak orang kaya gitu, tapi si A ini pemalas gitu, terus juga kuliahnya gak bener gitu kan, terus juga dapat IPK-nya jelek gitu kan, suka main sana main sini gitu kan, suka ya fokus ke dunia hiburan dan sebagainya seperti itu gitu. Akhirnya dia di DO. Nah, terus ceritanya orang tuanya meninggal gitu kan, terus juga harta warisannya yaitu diwariskan ke yang bersangkutan lah, si A inilah, katakan seperti itu. Sama dia malah digunakan judul dan sebagainya gitu kan, dipakai main foya-foya dan sebagainya gitu. Ya wajar kalau misalkan dia akhirnya jadi jatuh miskin gitu ya, itu baru miskin yang goblok tuh kayak begitu gitu. Tapi kita nggak bisa mukul rata. Di Indonesia itu lebih banyak orang yang miskin tuh bukan karena mereka goblok, bukan gitu, tapi ya karena memang mereka itu miskin itu karena mereka kalah bersaing aja sama orang-orang yang memiliki modal tadi gitu ya, kalah sama orang-orang yang dianggap borjuis menurut Marx tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa mereka goblok ya enggak gitu. Nah, saya kebetulan juga punya temen ya gitu ya, dia tuh ya orang Jawa lah, kebetulan dia tinggal di daerah Pantura sana gitu. Nah, dia itu adalah anak keberapa gitu, tapi keluarganya tuh ada 9 gitu. Si saudaranya tuh jumlahnya ada 9 ya, ada 9 inilah saudara gitu di keluarganya gitu. Tapi rumahnya itu kamarnya tuh cuma 3 gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka itu yang katakan ya kalau sama orang tuanya kan berarti ada 11 gitu ya, terus dengan kamar yang jumlahnya cuma ada 3 gitu, terus dilantas dibilang oh berarti itu keluarga goblok gitu ya, karena miskin makanya cuma bisa beli rumah ukurannya segitu, terus juga kamarnya cuma 3 gitu kan, tapi orangnya banyak gitu ya. Ya kan nggak bisa dibilang kayak begitu gitu loh. Ada penjelasan, ada juga kasus posisi yang menyebabkan mereka mau nggak mau kondisinya seperti itu gitu loh. Dan itu yang nggak akan pernah bisa dimengerti sama orang-orang kayak macam si influencer ini nih, yang si kripto ini nih, itu tuh nggak akan paham gitu. Itu baru satu kasus loh, belum lagi kasus-kasus yang lain, misalkan kayak kasus temanku yang dia memang ya sebetulnya nih orang wah intelektualnya bagus, terus juga kalau sekolah memang nilainya bagus, terus juga suka baca buku gitu kan. Ya pokoknya sukalah dengan hal yang berkaitan dengan pengembangan diri gitu, dan bahkan nih orang tuh udah kapasitas intelektualnya udah kayak anak kuliahan yang sebetulnya gitu loh. Tapi kalau ditanya gitu dia kuliah nggak? Ya nggak kuliah gitu. Gimana mau kuliah, orang duitnya aja nggak ada, orang tuanya juga nggak punya uang gitu. Di sisi lain gitu, di belahan bumi yang sama dengan dia bercokol gitu tinggal gitu ya, ada orang yang biasa aja gitu kan, bahkan cenderung nggak bener lah ibaratnya pergaulannya gitu kan, nggak layak disebut orang pinter gitu, memang lebih layak disebut goblok lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi karena keluarganya kaya dan sebagainya gitu, jadi akses dia untuk masuk ke perguruan tinggi itu lebih besar, bahkan nggak tanggung-tanggung dia kuliah di kampus yang bagus gitu, yang jelas-jelas kampus negeri gitu kan. Ya bisa lah misalkan masuk ke ITB, masuk ke UGM, atau masuk ke Unpad, atau masuk ke Undip, atau ke UI, atau UNER dan sebagainya lah, katakan seperti itu ya gitu, masuk kampus yang cukup top gitu. Tapi yang terjadi adalah gitu, ya dia pun juga kuliahnya nggak bener juga gitu loh. Nah, sedangkan teman saya ini kebetulan memang adalah orang yang ya dia pinter gitu, intelektual, dia harusnya orang kayak dia itu lebih cocok lah masuk kuliah gitu. Tapi memang ada juga gitu teman juga yang dia emang kebetulan juga terjebak dalam kemiskinan struktural pun juga sama, tapi bedanya dia keluarganya masih ada mau ngebiayain, dan itu pun juga keluarga jauhnya juga gitu, dan akhirnya dia kuliah di salah satu kampus lah di Bandung gitu, dan ya kampus swasta tentunya gitu, dan mengambil jurusan yang sama dengan saya, yaitu jurusan hukum gitu kan. Dan dia itu lulusnya cepet gitu, 3,5 tahun gitu, dan dia dapat 2 kali beasiswa, dan dia dapat penghargaan karena skripsi dia paling bagus gitu di fakultasnya gitu kan. Wah banget gitu bisa dibilang gitu. Itu terjadi gitu. Tapi kalau orang tuanya sendiri gitu nggak bisa ngebiayain dia, ya gimana nggak bisa ngebiayain, nggak ada duitnya gitu kan. Ya karena mereka terjebak oleh kemiskinan struktural tadi. Jadi kalau saya sih intinya begini gitu, permasalahan sosial itu nggak bisa dilihat hanya dengan kacamata individual semata gitu. Ada permasalahan-permasalahan yang memang ini tuh udah sistemik sifatnya gitu, yang dimana
itu bukan tanggung jawab kita lagi loh sebagai masyarakat, tapi itu udah jadi tanggung jawab negara sebetulnya gitu, karena negara itu harus menjamin pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya, menjamin hak-hak ekonominya, juga menjamin kesehatan dan juga pendidikan gitu buat masyarakatnya, seperti itu. Jadi saya berharap bahwa kedepannya nanti dengan adanya ya pemerintahan selanjutnya lah, saya pikir lebih baik gitu sekiranya bisa gitu memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural gitu kan, agar mereka itu bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Oke, sekian dari saya. Goodbye.